Bapak Ibu sekalian, mengapa kita itu harus hidup kita itu di atas rata-rata? Kehidupan itu cuma ada dua. Pertama adalah kehidupan yang dimuliakan oleh Allah. Kebalikannya adalah dihinakan oleh Allah. Jadi tidak ada kehidupan itu yang sedang-sedang saja. Jadi kehidupan itu cuma dua, manusia yang dimuliakan dan manusia yang dihinakan. Tinggal kita memilih bagaimana caranya agar kita dimuliakan, yaitu kehidupan kita itu harus di atas rata-rata. Maka lambangnya itu di atas rata-rata. Masya Allah ya. Jangan kita menjadi rata-rata. Setiap menjadi rata-rata, kita akan ke bawah, hidup kita akan menjadi orang miskin ke bawah. Ya. Katanya itu apa? Miskin ke bawah ya. Apa menengah ke bawah? Berarti apa kalimatnya? Miskin. Menengah ke bawah? Menengah ke atas. Bawah garis kemiskinan. Ya, dia berarti miskin ya. Maaf terus. Nah, bagaimana caranya agar kita itu menjadi di atas rata-rata? Kita harus pertama menjadi orang yang the best of apa? The best of the being, seperti the best of personality. Jadi secara personal kita menjadi orang yang the best. Ya, menjadi orang the best dari diri kita sendiri, menjadi the best dulu. Setelah kita menjadi the best of personal, kita akan menjadi the best all family. Menjadi the best di antara keluarga kita. Kita akan menjadi orang yang the best. Kita bisa mengajak keluarga kita yang menjadi the best. Ya, mengajak keluarga kita menjadi the best. Yang ketiga, menjadi the best of community. Menjadi dalam komunitas kita itu menjadi orang yang the best. Menjadi orang yang the best. Jadi tiga ini yang harus kita perhatikan, kelebihan-kelebihan kita. Nah, mengapa kita harus mendapatkan tiga the best ini? Karena modal dasar manusia itu sebenarnya adalah yang baik. Modal dasar manusia itu adalah yang baik. Ya. Kedua, status manusia itu memang status yang baik di muka bumi ini. Di mana manusia itu adalah makhluk yang disempurnakan, makhluk yang dimuliakan, dan makhluk yang ditinggikan. Jadi tergantung kepada kita maunya seperti apa. Karena Allah telah memberikan kita itu adalah makhluk yang dimuliakan, makhluk yang ditinggikan. Masya Allah, luar biasa. Terus Allah katakan, yang ketiga, Allah meminta kita tuh kembali kepada Allah pada saat dalam keadaan kebaikan. Allah meminta kepada kita itu kembali kepada Allah dalam membawa amal soleh yang banyak. Jadi jangan sampai kita itu kembali kepada Allah dengan sedikit amal soleh. Jangan sampai kita itu kembali kepada Allah dengan sedikit bawaan. Saya sekarang bertanya sama Bapak Ibu sekalian. Bertanya dengan Bapak Ibu sekalian. Begitu anak kita kembali kepada kita membawa bawaan yang banyak, senang enggak? Membawa anak yang banyak, membawa harta yang banyak, membawa ilmu yang banyak, membawa segala yang banyak. Otomatis kita senang sekali. Kita senang sekali ya. Kita senang sekali. Namun sebaliknya, kalau anak kita pergi dari kita, lantas dia tidak membawa apa-apa. Tidak membawa anak, tidak membawa harta, tidak membawa ilmu, tidak membawa keberkahan, apa yang terjadi pada diri kita? Yaitu kekecewaan. Kekecewaan. Allahu Akbar, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Tapi Allah meminta kepada kita dengan membawa amal yang banyak. Masya Allah, luar biasa. Itu luar biasa. Nah, indikatornya untuk mendapatkan menjadi orang yang di atas rata-rata tadi, pertama kita menjadi orang yang the best of personality. Ya, the best untuk diri kita sendiri. Nah, the best untuk diri kita sendiri, tentunya kita harus memiliki ilmu ya. Memiliki ilmu. Tanpa ilmu, manusia tidak akan menjadi orang yang the best. Tanpa ilmu, manusia itu tidak bisa menjadi orang yang the best. Jadi untuk menjadi orang the best, kita harus memiliki ilmu. Nah, apa yang kita hubungkan agar kita menjadi orang the best, kita harus memiliki fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen yaitu POAC. Apa itu POAC? Planning, Organizing, Controlling, dan Accounting. Dalam hidup ini kita harus punya rencana. Punya rencana bahwasanya rencana kita apa dalam hidup ini? Contoh, kita sudah berumur, rencana kita apa? Rencana kita sekarang dalam dunia ini, kita akan punya planning, akan pindah alam.
Dengan pindah alam berarti kita akan pindah ke alam kuburan. Nah, persiapan alam kubur kita jangan menjadi orang manusia yang biasa di alam kubur. Kita harus menjadi manusia dalam kubur itu orang-orang yang selalu mendapat transferan, kiriman, menjadi the best of the best. Ya, bagaimana caranya? Yaitu kita menciptakan kebaikan-kebaikan, menciptakan pesantren, rumah tahfiz, ngurus anak yatim dan sebagainya, melulus majelis ya, agar kita menjadi orang the best di dunia, kelak pada saat kita mati juga menjadi yang the best. Itu secara personal ya. Ya, untuk secara personal, kita untuk jadi the best itu, selain fuad yang kita perhatikan, kita harus mempunyai 7 dimensi kehidupan. Apa dimensi kehidupan orang yang the best itu? Pertama, hubungan spiritual. Ya. Yang kedua, hubungan emosional. Yang ketiga, hubungan sosial, hubungan kesehatan, hubungan apa lagi? Pendidikan, ya. Apalagi finansial dan penampilan. Ini harus kita miliki. Ini ketujuh ini harus kita miliki. Contoh, kita harus punya hubungan spiritual. Hubungan spiritual tanpa ilmu tidak akan bisa. Manusia itu tidak akan baik hubungannya kepada Allah tanpa ilmu. Coba kita perhatikan. Kita selama ini belum ngaji, tentunya kita dengan Allah itu belum baik hubungan kita. Belum baik hubungan kita. Setelah kita ngaji, baru hubungan kita itu baik kepada Allah. Contoh bahwasanya Allah memberikan perintah aqimis sholat tali dulu kisamsi ilah. La ghosakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashuda. Di situ ada juga wa minal laili fatahajat bihi. Nah, membuktikan kita hubungan baik kepada Allah, salat kita baik dan juga kita baik juga di dalam ibadah kita, yaitu dengan kita bertahajud. Dengan bertahajud itu membuktikan kita hubungan baik pada Allah. Waiting, pray together. Kita selalu menunggu perintah Allah. Ya, selalu memindu perintah Allah. Yang kedua, agar kita menjadi orang the best personal, kita harus punya hubungan apa tadi? Emosional. Apa hubungan emosional itu? Yaitu kita meyakini siapa? Meyakini Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi itu, tapi kita yakin dengan Nabi kita yakin dengan ajaran-ajarannya. Kita yakin dengan Nabi kita dan kita yakin dengan ajarannya. Itulah hubungan emosional. Dan juga apa hubungan emosional? Kita tidak pernah melihat angel, malaikat ya. Siapa yang pernah melihat malaikat? Tidak pernah kita melihat malaikat, tapi kita meyakini ada malaikat di kiri dan kanan. Di kiri dan kanan. Dan dari mana kita dapat bahwa kita yakin adanya malaikat, yakin adanya Nabi itu, yaitu di Al-Quran. Di Al-Quran Allah menjelaskan, kutitipkan, kutugaskan 2 malaikat kiri dan kanan, depan dan belakang. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, kita tanpa adanya pengetahuan di Al-Quran, maka kita hubungan emosional kita tidak akan baik, karena tanpa ilmu yang kita miliki. Terus yang kita perbaiki yaitu hubungan sosial. Apa hubungan sosial? Yaitu hubungan pada orang tua, pada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Allah menjelaskan kepada kita di Al-Quran, makanlah kamu timun, makanlah kamu lada, makanlah kamu jahe, dan minumlah kamu madu. Dan pada saat kita lemas tanpa tenaga, tanpa energi, makanlah kamu labu. Allah telah menjelaskan semua. Di situ Allah telah menjelaskan semua. Tapi kadang-kadang orang mencuekkan kapan dia memakan lada. Ya, 1 minggu nggak pernah makan lada dia. Maka dari itu 1 minggu kita usahakan kita makan lada, membuat sop dan sebagainya gitu. Kita makan jahe, makan bandrek dan sebagainya, memakan ketimun, ya, dan juga Allah menjelaskan kita meminum madu. Nah, itu kita harus tahu bahwasanya Allah telah memberikan perintah kepada kita. Dan madu itu juga itu membuat menjadi orang tidak pikun. Ya, salah satu agar kita tidak pikun, banyak minum madu di Al-Quran. Allah menjelaskan di surat An-Nahl. Nah, makanya untuk kesehatan itu kita butuh juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan apa lagi tadi? Hubungan pendidikan. Pendidikan, bagaimana pendidikan terbaik itu? Yaitu dengan pendidikan Al-Quran.
dengan kita pendidikan Al-Quran. Tapi jangan lupa juga, kita boleh juga pendidikan Al-Quran, jangan kita lupakan bahwasanya kita juga butuh sekolah, butuh SMP, butuh SD gitu, butuh SMP, butuh SD gitu. Kalau orang tanpa pendidikan, dia berdakwah juga agak pada bingung. Berbeda seorang doktor yang berbicara di depan dan seorang master yang bicara di depan, yang seorang S1 bicara di depan, dan berbeda dengan hanya tamat SMA. Berbeda, tingkat emosinya akan berbeda. Coba kita perhatikan, sama-sama dia punya Al-Quran, dia adalah tamat SMA, dia S1, dia S2, dia S3, tata krama, tata bicaranya juga butuhkan pendidikan secara formal, ya berbeda, dan juga cara dia menyikapi, cara menjawab pertanyaan. Coba kita bertanya dengan seorang dokter, akan berbeda dokter itu menjawab pertanyaan, berbeda dengan anak-anak SMA gitu, bagaimana cara dia menjawab pertanyaan juga. Maka dari itu kita butuh pendidikan juga. Apalagi bahwasanya kita butuh finansial. Nah, untuk finansial kita itu dipinta oleh Allah untuk bergerak di muka bumi ini. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya bergeraklah kamu di muka bumi ini. Jadi tugas kita itu adalah bergerak. Ya. Jadi mencari rezeki itu tidak usah banting tulang, tidak usah terlalu capek, tidak terlalu ngoyo. Yang penting kita bergerak saja sesuai dengan programnya Allah. Terus yang ketujuh adalah kita butuh penampilan. Ya, seseorang itu dia katakan the best personality, ya, dia penampilan yang baik. Dia bisa menempatkan pada saat kapan dia ini berbicara, pada saat kapan dia itu berbicara, ya, pada saat kapan dia itu tampil seperti apa gitu. Karena orang kadang-kadang dia cuek dengan penampilannya. Contoh, misalkan Bunda Ida menjadi leader mengisi suatu acara, kalau dia berpakaian seperti ini saja, kira-kira aneh nggak? Aneh. Jadi Bunda Ida juga pada saat dia menjadi leader, berpenampil selaku leader. Jangan kita berpenampil seperti biasa, agar kita dikatakan orang the best. Contoh bunda-bunda misalkan isi kajian, harus tampilannya harus berbeda dengan jemaahnya gitu, berbeda dengan jemaahnya aja. Kalau kita sama saja dengan jemaah kita akan berbeda, ini tidak ada the bestnya. Tidak ada the bestnya. Jadi kita boleh tampilkan kelebihan-kelebihan dalam penampilan kita. Maka terjadi 7 dimensi dalam kehidupan itu. Terus bahwasanya kita akan menjadi the best of family, ya, the best all family, seluruh keluarga kita. Bagaimana caranya? Maka Allah jelaskan, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari azab api neraka. Jadi kita memelihara diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Bagaimana caranya? Kita ajak dalam kebaikan-kebaikan. Kita di situ, pada saat kita memelihara diri kita, dan dalam diri kita itu menonjol dalam suatu organisasi itu. Insya Allah kalau kita lakukan ini, kita bisa menjadi orang yang the best of the best, sehingga tadi the best of personality, the best juga al family, the best of community gitu ya. The best.